Kita tidak perlu ikut Syafi'i atau Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, itu nggak perlu. Yaitu ketika kita memang hidupnya bersama Rasulullah. Buat apa nanya Imam Ahmad bin Hambal? Kan ada Nabi di depan kita, Nabi. Ngapain nanya Imam Ahmad? Imam Ahmadnya juga belum lahir. Buat apa nanya kepada Syafi'i? Syafi'i belum lahir. Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah, ya kan? Abu Hanifah lahir tahun 80 Hijriah. Ya kalau kita hidup di zaman Nabi, lah ini Nabi gede banget depan muka kita. Ngapain nanya yang lain, gitu loh. Jadi kalau Anda ingin mengatakan nggak usah ikut ulama, ikut Nabi, itu benar 100%, tapi Anda salah hidup. Tahun hidupnya di tahunnya Nabi, gitu loh, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Zulkarnain Al-Maduri. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ada perkataan nyeleneh dari Sarwat, Ustadz Sarwat, ya. Siapa yang tidak kenal dengan wajah Ustadz Sarwat yang sering kali melawak di dalam memahamkan agama, terutama berkaitan dengan mengikuti Nabi, ya, ittiba Rasul. Terlalu banyak ayat-ayat perintah di dalam Al-Quran yang perintahnya agar mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ati Allah wa ati Rasul. Kemudian wa may yusakikir rasul ila akhir, banyak ayat-ayat yang kesemuanya ayat itu menunjukkan wajibnya kita ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Sarwat Hamid lain. Kalau orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak tepat waktunya, harusnya mengikuti pada waktu hidup. Padahal ada hadis Nabi agar mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup dan mati. Nah, harusnya ini dipahami oleh oleh Ustadz Sarwat. Jadi mengikuti Nabi itu tidak hanya ketika hidup, tapi juga ketika mati, sebagaimana yang terdapat di dalam hadis yang sahih. Harusnya sebagai ustadz itu memiliki pemikiran yang bisa mendukung terlaksananya orang cinta Nabi dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang salah. Nah, Ustadz Sarwat ini menyebutkan kalau mengikuti Nabi di jabat sekarang ini tidak benar gitu. Bukan waktunya, tidak tepat waktunya, tidak tepat zamannya. Nah, ini sebenarnya pelecehan, ya, kalau saya lihat dari perkataannya Ustadz Sarwat itu. Seperti orang yang tidak tahu agama saja. Padahal kalau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada setiap zaman, mau zaman Nabi ketika masih hidup ataupun Nabi ketika mati, itu menurut hadis Nabi. Bagaimana cara mengikuti Nabi ketika sudah meninggal? Ya tentu sajalah tetap mengikuti ajaran Nabi yang diwariskan dan tidak dirubah-ubah oleh ulama. Nah, keberadaan ulama-ulama fikih sekelas Imam Abu Hanifah, sekelas Imam Malik, sekelas Imam Syafi'i, sekelas Imam Ahmad bin Hambal, itu bisa dilihat dari materi yang dikumpulkan oleh mereka, materi kajian fikih beliau-beliau yang dikumpulkan oleh mereka itu. Maksudnya dalam ini tokoh-tokoh imam atau imam-imam yang menjadi panutan panduan pada setiap zaman mazhab
Misalnya di zamannya Imam Mazhab Abu Hanifah, banyak sekali hadis-hadis Nabi yang tidak terkumpul, dan kita tahu sedikit sekali Imam Abu Hanifah meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Nah, tentu saja kalau berpegang kepada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah dengan fikihnya, itu lebih banyak fikihnya daripada hadisnya. Kalau kita lihat Imam Malik misalnya, itu di atas 2000 hadis. Itu pun sedikit dibandingkan dengan hadis Imam Bukhari dan Muslim yang di atas 5000. Kemudian Imam Syafi'i, kitab musnadnya juga, yang tidak bisa terlepas antara hadis dan fikih-fikihnya, di mana menurut hasil penelitian hadis Imam Syafi'i juga tidak menyimpang dari hadis-hadis lemah dan juga hadis-hadis palsu. Itu pun hadisnya terbatas. Artinya tidak setanding dengan hadis yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam bab, mulai dari bab air wudu sampai dalam bab lain-lainnya, apa yang dikumpulkan oleh Imam Syafi'i itu masih kurang dari yang diharapkan untuk bisa memberikan pelajaran kepada pengikut-pengikutnya dengan cara yang sempurna. Demikian juga Imam Ahmad bin Hambal yang menggunakan sistem musnad, yaitu berdasarkan para sahabat Nabi. Ternyata sama saja. Walaupun seolah-olah hadis yang disampaikan oleh beliau itu jumlahnya puluhan ribu, tetapi pada intinya hadis yang disampaikan oleh beliau itu banyak sekali yang sama, dari musnad ke musnad, dari musnad sahabat ke sahabat yang lainnya. Itu tujuannya tidak lain, itu konfirmasi, yaitu kedudukan hadis tersebut. Belum lagi tinjauan sanad yang tentu saja itu diperlukan waktu khusus. Kemudian lahir tokoh-tokoh ulama hadis sesudahnya yang begitu banyak sekali, mulai dari Bukhari, Muslim, dan sampai Imam Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud, Tirmidzi dan sebagainya. Semua adalah ulama-ulama hadis. Jika dibandingkan dengan imam-imam mazhab tadi, jelas hadis imam mazhab lebih sedikit, jauh lebih sedikit dibandingkan dengan para pengumpul hadis sesudahnya, kalangan mukharrij dari kalangan ulama-ulama hadis sesudah para imam itu, yang banyak fikihnya. Itu belum tinjauan perspektif sanadnya, apalagi kalau menggunakan tinjauan perspektif sanad-sanad hadis. Tentunya tidak lepas dari jarah dan ta'dil, ada yang terpuji, ada yang tercela dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para imam. Mungkin itu yang harus disampaikan oleh si Sarwat itu. Tidak ngomong ngelantur kemana-mana seperti kunyuk melempar buah saja di dalam berfatwa itu. Jadi apa yang disampaikan, kalau misalnya pendapat Imam Abu Hanifah itu dianut dan dianggap sebagai yaitu ulama yang menduduki kedudukan sesudah Nabi dan menjadi kewajiban untuk diikuti, itu sudah salah. Sama halnya dengan Imam Abu Hanifah, sama halnya juga dengan Imam Malik, sama halnya dengan Imam Syafi'i, sama halnya dengan Imam Ahmad bin Hambal. Jelas. Jadi kalau misalnya ada kritik terhadap hadis-hadis mereka itu, sekaligus itu bisa menjatuhkan fatwanya, memvonis fatwanya. Misalnya soal wudu, misalnya tentang najis dan sebagainya, ketika hadis itu dijelaskan kedudukannya, kemudian terbukti dan ternyata hadis itu lemah, sekaligus itu akan mempengaruhi fatwa Imam Syafi'i, sekaligus akan mempengaruhi fikihnya Imam Syafi'i. Bisa saja fikihnya Imam Syafi'i nantinya itu ditolak karena hadis yang dijadikan landasan fatwa Imam Syafi'i lemah, misalnya itu. Ya termasuk yaitu air
mustakmal dan sebagainya. Satu contoh ya, kedudukan air mustakmal ini dari sisi hadisnya itu lemah, bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Maka dalam hal ini bisa gugur pendapatnya Imam Syafi'i. Jadi yang dimaksud berpegang teguh kepada hadis itu perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang secara mewaris dan bisa dipertanggungjawabkan dari sisi ilmu sanad. Bukan yang dimaksud kita bersanad, ilmu sanad hadis itu. Kalau ilmu sanad hadis itu ternyata membuktikan kedudukan hadis 4 imam terbukti misalnya lemahnya, maka tidak perlu diikuti. Jadi yang salah sebenarnya cara berfikirnya Sarwat. Itu salah kaprah di dalam beragama. Karena tujuannya ingin menjauhkan umat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal hadis Nabi itu memerintahkan kita mengikuti Nabi hidup dan mati. Sedangkan Sarwat menyatakan orang yang ikut Nabi itu tidak pada tempatnya, tidak pada zamannya. Ini orang akibat baca komik, tidak baca hadis Nabi gitu. Kalau baca hadis Nabi, ya tidak seperti si Sarwat Hamid, si Ustadz Sarwat ini gitu. Terlalu banyak koran, bukan baca Quran. Terlalu baca itu hadis dalam pengertian cerita, bukan hadis dalam pengertian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini si Sarwat ini. Jadi ngelanturnya si Sarwat di situ, memahamkan itu namanya kunyuk melempar buah di dalam di dalam memberikan fatwa. Tahu kunyuk lah. Jadi asal ngomong gitu, tidak didasarkan kepada ilmu. Kalau dia seorang ulama, sudah pasti dia akan berbicara kayak anak kecil di dalam memahamkan agama. Masa sebegitu aja tidak ngerti? Jadi kalau mengikuti Nabi ya tidak harus bertemu Nabi. Ucapan Nabi Imam Bukhari misalnya, satu contoh itu, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari artinya mengikuti hadis itu yang diwariskan dari generasi ke generasi, tidak merubah-rubah kedudukan hadis, tidak membelokkan kedudukan hadis, tidak memanipulasi hadis. Kebodohan orang-orang sekarang ini, dari teman-teman saya kan ada itu ya, yang teriak-teriak Wahabi, nantang-nantang segala. Itu tong kosong nyaring bunyinya. Ketika saya melayani mereka itu, pernah saya melayani mereka, berdialog saja, berpolemik saja lewat YouTube. Mereka itu marah semarah-marahnya itu, sampai memblokir dan sampai klaim hak cipta dan sebagainya itu. Ketika kalah begitu mereka ngamuk-ngamuk. Bagi saya tidak cocok pikiran begitu itu. Bukan tidak mau melayani mereka, bukan saya takut melayani mereka itu. Karena ketika mereka itu menghadapi saya, ngamuk-ngamuk, pasti ngamuk-ngamuk. Itu ya. Makanya saya itu tidak nyentuh-nyentuh YouTube-nya dia gitu. Dia mau ngomong apa saya anggap orang rusak sudah pikirannya gitu. Itu saya gitu. Jadi orang-orang yang teriak-teriak Wahabi itu bodohnya setengah mati. Sebenarnya tidak punya ilmu gitu. Ilmunya cuma pendapat-pendapat saja. Jadi di otaknya yang berputar-putar itu pendapat. Jadi bukan dalil, bukan agamanya itu pendapat, bukan dalil dari Allah, dari Rasulnya, tidak ada itu. Kalaupun dia itu mengutip hadis, hadisnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Seringkali saya itu asal ngomong, dari sisi ilmu hadis tidak menguasai, tapi sok pinter dan ngepinterin orang gitu, seolah-olah dia hebat padahal nggak ada apa-apanya. Itu yang saya pahami. Jadi kalau saya ada tantangan kayak kemarin tuh ada teman, Ustadz si A begini, Ustadz si B begini, nentang Ustadz, biar aja lah, karena saya tahu wataknya orang itu yang gampang tersinggung. Kebiasaan orang membubarkan pengajian kalau ada pengajiannya Wahabi, itulah sikapnya itu. Tercermin ketika menanggapi perkataan-perkataan saya. Bagaimana tidak akan ngamuk kepada Wahabi? Diskusi saja ngamuk kalau kalah gitu. Itu mereka itu. Jadi kalau kalah mereka ngamuk diskusinya itu. Makanya saya tidak mau melayani mereka itu.
apa ya, tidak mencerminkan, apalagi tidak punya akhlak gitu. Ngomongnya itu jelek banget gitu, tidak terdidik, tidak punya akhlakul karimah, tidak ada budi pekertinya, dalam bahasa rusak gitu. Tidak mencerminkan seorang ustadz tapi seorang pedagang obat gitu. Jadi dia itu hanya mencari di konten saja, itu yang cari konten ya, semata itu. Jadi ini masalah apa namanya? Jadi masalah hadis lagi yang disampaikan oleh Sarwat ini memang lucu. Perlu belajar hadis itu si Sarwat itu. Jadi agar tidak ngelantur. Bagaimana itu si Sarwat itu menafsirkan ikut Nabi ketika hidup dan mati sesuai dengan hadis Nabi. Jadi Nabi menyebutkan ikut Nabi pada saat aku masih hidup ataupun pada saat aku mati. Artinya ikut warisan Nabi, apa yang diwariskan Nabi itu yang diikuti. Tidak mengada-ngada dengan fikihnya. Tidak kemudian menambah-nambah dalam fikihnya. Apalagi memangkas-mangkas ajaran Islam seenak perutnya misalnya itu. Ini di sini kesalahan fatal si Sarwat di dalam memahamkan agama kepada umat. Ya umatnya makin bodoh kalau seperti itu. Kenapa? Si Sarwat tidak menyampaikan Islam dengan jujur. Maunya itu pendapatnya Sarwat yang benar gitu. Sehingga setiap orang yang mengajak ke jalan Allah, jalan Rasulnya, dianggap bersalah. Yang benar mengikuti jalannya si Sarwat. Ini lebih sesat menurut saya gitu. Jadi itu si Sarwat ya. Jadi ngikuti Nabi, ya itu tadi. Apa saja yang diucapkan perbuatan Nabi diwariskan kepada. Memang Imam Bukhari itu tidak melihat, Imam Muslim tidak melihat, Imam Nasa'i tidak, Ibnu Hibban tidak melihat, Ibnu Majah tidak melihat, semua tidak melihat tuh orang yang di belakang. Tapi mereka kumpulkan hadisnya agar umat mengikuti hadis. Bukan sebaliknya. Mengikuti ucapan Sarwat lebih sesat itu, bahkan menyesatkan si Sarwat. Jelas kalau mengikuti si Sarwat tidak ada jaminan masuk surga. Tapi kalau mengikuti Nabi itu ada jaminan masuk surga. Itu saja dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.